Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Tahmid, tasbih, mata syakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang kalau kita mau mencoba menghitungnya tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Jika kamu yaitu mau mencoba menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Cara untuk bersyukur kepada Allah tidak ada lain kecuali beribadah, terutama sholat. Dan ini pula yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Ya, kalau yaitu sekedar kerja, kerbau juga kerja menarik pasir. Kalau cuman yaitu hidup sekedar mencari kerja, lembu juga membajak sawah dia. Kalau cuma sekedar cari makan hidup ini, kambing juga cari makan. Jadi untuk membedakan kita dengan makhluk yang lain, satu-satunya untuk membedakan tidak ada lain kecuali beribadah. Ini yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Terutama yaitu sholat, jangan tinggalkan, karena ini barometer, ukuran. Kalau sholat kita yaitu bagus, maka yaitu proses ibadah yang lain ringan. Tetapi kalau sholat kita yaitu ala kadarnya, bahkan yaitu barangkali banyak yang rusak, maka ibadah yang lain berat prosesnya. Oleh karena itu, betulkan dari sekarang, berguru jangan lupa hidupkan majelis ta'lim. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Manusia satu-satunya juru penyelamat, ya, yang mudah memberikan syafaat di hari akhirat, dan yaitu yang menjadi manusia satu-satunya diberikan kekuasaan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong umatnya, untuk menyelamatkan umatnya, untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi tidak ada lain kecuali yaitu memperbanyak salawat. Dan apa salahnya? Yang sebenarnya secara hakikat salawat itu bukan untuk yaitu Nabi Muhammad, ya, untuk kita, kembali kepada kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli, ya Allah rahmati oleh engkau akan Nabi Muhammad. Untuk apa lagi dirahmati? Memang orang yang paling disayang Allah sudah, menjadi yaitu kekasih Allah, habibi gelarnya pun. Untuk apa lagi kita doakan? Maksudnya yaitu berdoa, mendoakan diri kita. Allahumma sholli, rahmati ya Allah oleh engkau, maka kembali rahmat itu kepada kita. Ya Allah, berikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Untuk apa lagi Nabi Muhammad didoakan? Sudah sejahtera. Untuk apa itu? Untuk kembali kesejahteraan kepada yang mendoakan. Rahmat kembali kepada yang mendoakan. Kesejahteraan kembali kepada yang mendoakan. Itu maksudnya. Itu pun berat kali kita mendoakan diri sendiri. Salawat itu mendoakan diri kita sendiri. Itu pun berat luar biasa. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemarin sebelum hari raya ada peristiwa sedikit. Waktu sebelum hari raya Idul Adha, tepatnya tanggal 9 hari Arafah, saya menjadi imam
asar, sholat asar. Ya, sebelum hari raya itu tanggal 9 Arafah waktu sholat asar. Setelah sholat asar saya mengumandangkan takbiran. Begitu ceritanya kemarin di Polonas, ya di Masjid Polonas. Setelah yaitu selesai sholat mengumandangkan takbiran. Jadi jamaah banyak yang komplain. Begitu ini inti masalahnya. Ya, jadi jamaah banyak yang komplain sehingga salah seorang datang pada saya mengadu bahwasanya banyak jamaah yang komplain. Bagaimana ini Ustaz katanya? Apa yang dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan yaitu takbiran sesudah asar. Biasanya kita kan takbiran sesudah maghrib Ustaz katanya. Jadi macam mana ini jawabannya? Dan ini sudah membudaya di tengah-tengah kita selama ini, sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kebiasaan kita. Nah, mulai takbiran itu habis maghrib. Ya, saya mulai kemarin habis asar, banyak yang protes. Bagaimana keterangannya? Jadi ad-dinu bidalil, agama ini wajib dengan dalil, dasar. Keterangannya dari mana itu? Jangan cuman yaitu ikut-ikutan saja. Dengar, ikut, baca, laksanakan, amalkan tanpa tahu dasarnya. Jadi kita coba angkat. Ya, sebab ini banyak disebutkan, sebetulnya mudah saja. Setiap kitab fikih menyebutkan itu, Pak. Ya, setiap kitab fikih di kitab Subul Salam atau di dalam kitab Azkar atau di dalam kitab fikih Islami Wadilatu jilid 2 halaman 341. Di sana juga disebutkan tentang yaitu waktu mulai takbiran kapan. Di sana disebutkan dari hadis Jabir bahwasanya Jabir menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu ke depannya cara mengamalkan takbiran itu kapan mulainya. Nah, jangan sampai kita disebut orang yang meninggalkan sunnah Nabi itu kapan mulai takbirannya. Ya, khawatir kepada yaitu umat yang meninggalkan sunnah, mengabaikan sunnah, melupakan sunnah. Nanti nggak diakui lagi kita sebagai umatnya. Kata Jabir, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iza sholat subha. Coba perhatikan supaya bisa jadi oleh-oleh pulang dan kedepannya nanti begitu Idul Adha sudah bisa melaksanakan sunnah Nabi. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iza sholat subha, apabila Rasul telah selesai melaksanakan sholat subuh. Ingat kata-katanya di sini sholat subuh. Hadisnya hadis Jabir. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iza sholat subha, apabila Rasulullah telah selesai melaksanakan sholat subuh. Subuh kapan itu? Tanggal berapa itu? Min ghadatil Arafah. Daripada pagi hari Arafah. Hari Arafah sudah sama-sama kita tahu tanggal 9. Ya, sebab kalau tanggal 10 namanya hari nahar, hari kurban. Kalau hari Arafah tanggal 9, berarti Rasulullah sholat subuh di pagi hari Arafah, di pagi tanggal 9. Sholat subuhnya itu dia. Setelah selesai sholat subuh, apa yang dilakukan oleh Nabi? Akbala ala ashabihi. Maka Nabi menghadap kepada para sahabat, menghadap kepada jamaah maksudnya. Yang tadinya menghadap ke kiblat, berputar yaitu badannya menghadap jamaah. Setelah yaitu menghadap jamaah, apa kata Nabi? Ala makanikum. Wahai para sahabatku, wahai jamaah, jangan ada yang bubar. Ala makanikum, tetaplah kalian di tempat duduk kalian masing-masing. Jangan ada yang bangun, jangan ada yang berdiri, jangan bubar dulu. Setelah yaitu mengatakan itu, Rasulullah sumayukabbiru. Kemudian Rasulullah bertakbir, fayaqulu, maka Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dari hadis Jabir ini kita bisa yaitu mengambil pelajaran bahwasanya mulainya takbiran Idul Adha itu bukan sehabis maghrib, bukan sehabis asar, bukan sehabis zuhur, bahkan dimulai oleh Rasulullah selesai sholat subuh.
Ini bisa dibuka di setiap kitab fikih yang menjelaskan tentang yaitu takbiran. Termasuklah tadi kitab fikih Islami wa Adilatuh jilid 2 halaman 341. Di sana disebutkan masalah yaitu bertakbiran kapan dimulainya. Sekali lagi Rasulullah mulai takbiran Idul Adha yaitu setelah sholat subuh, Pak. Bukan setelah sholat maghrib. Selama ini kebiasaan kita yang sudah menjadi budaya adat, sehabis maghrib baru kita berani mulai takbiran. Padahal disunahkannya, dianjurkannya oleh Nabi setelah sholat subuh. Dan ini bisa dibuka di setiap kitab fikih mana saja. Lalu kapan akhirnya? Akhirnya yaitu ditambah 3 hari tasyrik. Berarti mulai kita bertakbiran itu sebanyak 5 hari. Kita bertakbiran itu sebanyak 5 hari. Mulai daripada hari Arafah tanggal 9, hari Nahar tanggal 10, ditambah 3 hari tasyrik. Ya, tanggal 11, 13, 14. Kalau kemarin rayanya hari Rabu dari Selasa sudah takbiran. Selasa, Rabu ditambah 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka Sabtu di waktu asar itulah selesai takbiran. Lalu timbul pertanyaan kedua, Ustaz, orang yang menunaikan haji saja pun kan belum takbiran. Kenapa kita sudah duluan? Ini pertanyaan yang keduanya. Jadi apa jawabannya itu? Orang yang ada di tanah air dengan yang menunaikan ibadah haji beda dia. Yang pertama beda waktunya tentu saja. Kita berbeda 4 jam dengan yaitu Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua memang harinya juga berbeda. Kalau yang ada di tanah air mulai takbirannya itu tanggal 9 hari Arafah, itu pun dimulai dari subuh. Tanggal 9 hari Arafah dimulai daripada hari subuh, dari subuh. Lalu kapan yaitu orang menunaikan ibadah haji? Orang yang menunaikan haji yukabbirul hajju min zuhrin nahri. Perhatikan coba. Orang yang menunaikan ibadah haji mulai takbirannya itu yukabbirul hajju min zuhrin nahri. Bertakbiran oleh orang yang menunaikan haji mulai takbirannya kapan? Daripada waktu zuhur hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10. Jadi harinya juga sudah berbeda dia. Kalau kita yaitu tanggal 9 hari Arafah dimulai dari subuh. Kalau yang menunaikan haji maka mulai takbirannya itu tanggal 10 dia di hari nahar. Dan itu pun dimulainya setelah sholat zuhur. Jadi lambat yang memulainya. Jangan nanti kebiasaan di tanah air dipakai di Mekah. Ya, kebiasaan di tanah air nanti tanggal 9 hari apa hari subuh begitu menunaikan haji, berangkat haji dibawa kebiasaan, nggak boleh. Ya, sebab ada ketentuannya dia. Kalau orang menunaikan ibadah haji masih ada yaitu ibadah-ibadah yang khususnya dia selain daripada bertakbiran. Itu mulainya. Lalu kapan mengakhirinya orang yang menunaikan ibadah haji? Kalau kita akhir daripada yaitu takbiran, akhir daripada hari tasyrik, itu pun asar. Akhir daripada hari tasyrik, waktu asar selesai kalau di tanah air. Yang menunaikan ibadah haji, akhir daripada takbirannya yaitu akhir hari tasyrik, dan itu waktunya adalah subuh. Nah, kan beda jauh itu. Sedikit dia waktunya. Dimulainya nanti tanggal 10 waktu zuhur, selesainya subuh. Sedangkan yang di tanah air nanti mulainya subuh tanggal 9 hari Arafah dan diakhiri asar waktunya. Panjang dia yang di tanah air, sedangkan yaitu yang di tanah Mekah menunaikan ibadah haji takbirannya pendek. Karena ada kesibukan atau ibadah khususnya, termasuklah memperbanyak membaca talbiyah. Labaik Allahumma labaik itu yang lebih utama orang yang menunaikan ibadah haji. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. 4 hari lagi kita sudah memasuki bulan Al-Muharram. Ya, tahun baru Islam Hijriah. 4 hari lagi.
Kalau tidak hilaf, hari Selasa nanti sudah masuk tanggal 1 tahun baru, ya, tahun Al-Muharram. Jadi perlu persiapan-persiapan. Apa kata Nabi untuk menghadapi yaitu bulan Muharram? Kata Nabi, pasumu wawasiu ala iyalikum bihi. Berpuasalah kamu di bulan Muharram, pasumu, maka berpuasalah kamu di bulan Al-Muharram, terutama yaitu di tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 namanya hari Tasu'a, sedangkan yaitu tanggal 10 namanya hari Asyura. Ya, kalau niat berpuasa tanggal 9, nawaitu samal ghadin mi yaumi Tasu'a sunatan lillahi ta'ala, sengaja aku niat yaitu berpuasa tanggal 9 Al-Muharram karena Allah, sunnah karena Allah ta'ala. Tanggal 10 Asyura, nawaitu saumal ghadin mi yaumi Asyura sunatan lillahi ta'ala. Jadi perintah yang pertama yang afdal dikerjakan di bulan Al-Muharram adalah berpuasa. Yang kedua, wawasi'u ala iyalikum bihi. Yang kedua, perintahnya di bulan Al-Muharram adalah berluas-luas untuk keluarga, dalam arti yaitu kalau bisa membuat kegembiraan, ya, kesenangan kepada yaitu keluarga, senangkan dia, gembirakan dia. Atau barangkali bisa dengan yaitu membuat makanan yang belum pernah dibuat, bisa saja yang membuat kue, masak, pokoknya apa saja kegiatan yang menyenangkan keluarga, senangkan anak istri di hari Asyura, itu perintahnya. Atau jalan-jalan, barangkali yang biasa jalan-jalan, bawa jalan-jalan, nggak apa-apa. Yang penting keluarga senang di hari itu. Itu perintahnya, dan itu pahalanya besar, ya, 2 kali lipat daripada bulan biasa. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu perintah-perintah puasa dijelaskan di dalam yaitu kitab fikih. Qalal al-faqihu, telah berkata oleh yaitu ahli fikih Abu Lais As-Samarqandi, telah menceritakan hadis kepada kami oleh Hakim Abu Hasan Ali bin Husain, dan telah menceritakan hadis kepada kami Abu Ja'far Ahmad bin Hatim, telah menceritakan hadis kepada kami Yaqub bin Jundab bin Hamid bin Adam an Habib bin Muhammad daripada babanya, daripada Ibrahim, daripada Maimun bin Mahran, daripada Abdullah bin Abbas. Jadi hadis ini hadis sahih, ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma asyura minal Muharram, barang siapa berpuasa di hari Asyura daripada bulan Muharram. Itu tadi puncaknya tanggal 9, tanggal 10 hari Tasu'a dan hari Asyura. Apa pahala-pahala yang didapatkan? Mudah-mudahan dengan yaitu mengetahui pahalanya terangsang kita sayang untuk ditinggalkan, begitu maksudnya. Ya, kalau yang malas pun paksakan dia, sebab kuncinya ibadah itu dia. Ya, doanya pendek cuman, Ustadz bagaimana saya ini malas sholat, Ustadz bagaimana saya ini malas yaitu puasa, Ustadz bagaimana saya malas yaitu ibadah. Doanya cuma 2 kalimat. Apa itu? Allahumma paksakan. Itu cuma doanya. Ya, malas sholat, paksakan sholat. Malas puasa, paksakan sholat. Malas ibadah, paksakan yaitu ibadah. Cuman itu dia kuncinya. Ya, tingkatan ustaz sendiri pun ulama kadang-kadang malas. Apa kuncinya? Paksakan, Pak. Kalau nggak dipaksakan nggak jadi itu. Paksakan dia. Jadi barang siapa berpuasa di hari Asyura daripada bulan Al-Muharram, paka'an nama soma dahrakulahu, seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, atahullahu ta'ala sawaba asyarati alafi malakin. Barang siapa berpuasa di hari Asyura, Allah memberikan pahala seperti beribadahnya 10.000 malaikat. Bayangkan itu. Ibadahnya satu malaikat saja pun nggak bisa yaitu kita tandingi, yang nggak bisa kita lawan. Ini seperti beribadahnya 10.000 malaikat. Kan sayang kalau ditinggalkan. Itulah yaitu pahala puasa, seperti berpuasa 10.000 malaikat. Yang kedua, Allah berikan wasawaba asyarati alafi haji wa mutamarin. Allah berikan pahala seperti menunaikan ibadah haji dan umrah. Ini pun susah.
Ya, walaupun yaitu ongkos haji sebagian masih terjangkau, misalnya 40 juta, 50 juta. Bukan masalah itunya, masalah nunggunya sekarang sampai 20 tahun, sampai 25 tahun. Kan itu masalahnya. Paling-paling yang bisa kita lakukan umroh. Umroh pun sudah mahal, 30 juta, 35 juta. Ini dengan melaksanakan puasa 2 hari saja nanti di bulan Al-Muharram, di hari Tashua dan yaitu di hari Asyura, sama seperti mengerjakan ibadah haji dan umroh, sempurna ibadahnya. Sayang dia itu, besar pahalanya. Apalagi pahala yang bisa didapatkan dengan berpuasa. A'atahullahu ta'ala asyaratu alafi syahidin. Allah berikan pahala seperti 10.000 kali mati syahid. Itu bukan ringan itu untuk mati syahid. Harus maju ke medan perang, berperang dan mati di medan perang, mati di tempat peperangan. Kira-kira kita itu ada jiwa enggak untuk jihad? Ada enggak jiwa untuk perang? Berani enggak kita melihat meriam? Berani enggak kita melihat senjata itu? Berani enggak kita melihat kilauan pedang? Barangkali begitu dicabut pedang sama orang kafir, kita sudah lari terbirit-birit. Kan itu, jiwa jihad kita enggak ada. Maka dengan melaksanakan puasa 2 hari saja di bulan Al-Muharram, Tashua dengan Asyura, seperti ibadahnya, pahalanya 10.000 mati syahid. 10.000 orang mati syahid. Itu luar biasa itu. Jadi dengan ini mudah-mudahan terangsang maksud saya. Ya, dengan disebutkan kalau sudah yaitu dirangsang enggak terangsang juga, berarti ada penyakit di dalam hatinya itu. Susah sudah yaitu dipaksakan pun. Itu kalau puasa. Sekarang yaitu kalau kita sholat di hari Asyura atau di malam Asyura, apa pahalanya? Wa man sholat fihi arba'a raka'atin. Barang siapa mengerjakan sholat di hari atau di malam Asyura, sholat 4 rakaat tuh. Ya, kalau biasa di kampung-kampung sholat tasbih. Itu usulkan sama ustadznya, sama imamnya ustadz. Malam Asyura nanti kita usahakan sholat tasbih ustadz. Sebab sholat tasbih itu 4 rakaat ya. Di sini dianjurkannya sholat 4 rakaat. Waman sholat fihi arba'a rakaatin katanya. Barang siapa sholat di malam Asyura 4 rakaat, apa yang Allah berikan? Maka ghafarallahu lahu dzunuba 50 aman. Allah ampunkan dosanya selama 50 tahun. Kan lumayan itu. Salat di malam Asyura 4 rakaat, Allah hapuskan, Allah ampunkan dosa kita selama 50 tahun. Itu yang kita cari. Kerja sedikit, gaji banyak, besar. Ya, beramal sedikit, pahala besar. Itulah waktunya di malam Asyura. Sebab tidak ada satu manusia pun yang tanpa melakukan dosa. Kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Seluruh Bani Adam kata Nabi pasti punya salah, punya dosa, besar kecil, miskin kaya, tua muda pasti punya salah. Tetapi bukan itu intinya. Wa khairu tawabin wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikasih waktunya, luang waktunya oleh Allah di malam Asyura. Mudah yaitu diterima amal ibadah dan diampunkan dosa selama 50 tahun. Wa man ahya lailata Asyura bil ibadah faka'anna ma'abadallah ta'ala misla ibadat ahli samawati sab'i. Barang siapa menghidupkan malam Asyura dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan membaca Al-Quran barangkali, ya, dengan yaitu wiridan barangkali, dengan membaca surat Yasin barangkali, maka yaitu diberikan pahala oleh Allah seperti beribadahnya seluruh penduduk langit. Bisa dihitung jumlah malaikat. Kalau kita yaitu beribadah, baca Al-Quran misalnya, atau baca surat Yasin, tapi diniatkan memang untuk menghidupkan malam Asyura, begitu ya, apa saja ibadah kita, sholat sunnah kah dia, sholat sunnahnya itu niatkan untuk menghidupkan malam Asyura. Dengan niat untuk menghidupkan malam Asyura, maka diberikan pahala oleh Allah seperti ibadahnya seluruh penduduk langit. Besar Pak, sayang untuk dilewatkan. Waman masahapi ala rasil yatim wa ahsana ilaihi fakana ahsana ila ayatami waladi Adam alaihissalam. Barang siapa membelai kepala anak yatim dan berbuat baik kepada anak yatim,
maka seolah-olah dia telah berbuat baik kepada seluruh anak yatim keturunan Nabi Adam. Dan ini memang Asyura ini sering juga dinamakan hari raya anak yatim, Pak. Jadi kalau hari raya kita barangkali Idul Fitri, Idul Adha. Kalau hari raya anak yatim itulah Asyura. Intinya apa? Mengisyaratkan kepada kita, mengingatkan kalau ada di kampung kita anak yatim, maka kesempatan kitalah untuk memuliakannya, untuk menyenangkannya, untuk menggembirakannya. Kumpulkan dia, santuni dia, Pak. Ya, kesempatan kita. Dan itu pahalanya luar biasa. Walaupun cuma 3 orang atau 5 orang yang kita santuni, maka pahalanya seperti menyantuni seluruh anak Adam, anak yatim keturunan daripada anak Adam. Seperti menyantuni seluruh anak yatim yang ada di dunia, seluruh dunia. Begitu loh pahalanya. Padahal yang kita santuni barangkali cuma 3 orang atau 5 orang yang ada di kampung kita. Yang terakhir barangkali, waman pataraso iman Lailat Asyura pakanam abtara indahu jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa Asyura, begitu yaitu maghribnya diantarkan yaitu sama kita bukaan untuk dia, maka yaitu seperti berpahala orang yang berpuasa, seluruh orang yang berpuasa daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 orang saja atau 2 orang saja tetangga kita yang kita antarkan makan bukaan, maka pahalanya seperti memberikan bukaan kepada seluruh yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa besarnya, Pak. Jadi siapkan dia, ya. Bukaan apa salahnya lah? Berapa belah besarnya mengantarkan bukaan kepada tetangga kita? Ya, yang kita pastikan tetangga tadi memang berpuasa dia. Puasa hari Tasyua dan Asyura, pastikan dia berpuasa. Begitu maghribnya antarkan bukaan tadi ke rumahnya. Ini luar biasa yaitu pahalanya. Jadi ini diangkat pada kesempatan ini. Yang pertama untuk mengingatkan bahwasanya 4 hari lagi kita sudah memasuki tahun baru kita, tahun baru Islam. Dan yang kedua yaitu mengingatkan supaya bisa menjaga yaitu puasa. Ya, jangan sampai lewat nanti tanggal 9 sampai tanggal 10 Al-Muharram. Kita niatkan dari sekarang, pasang niat sehingga mudah kalau sudah pasang niat untuk melaksanakan, untuk mengamalkan ibadah yang Allah anjurkan. Itu yang sangat besar pahalanya. Mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mempermudah kita yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur summa ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajala musamman indahu summa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.